Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak, Ibu, dosen, dan mahasiswa yang kami banggakan, yang kami hormati. Eh, kita sudah memasuki pekan ketiga perkuliahan kita untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Di sekolah, kalau kita lihat di RPS, ya karena tentu basis kita adalah RPS, di pekan ketiga ini kita masih ada pada sub CPMK 2. Mahasiswa mampu menginternalisasi nilai-nilai kebinekaan untuk mewujudkan integrasi nasional. Jadi materinya ini identitas dan integrasi nasional. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di RPS kita, di sini ada indikator formatifnya dan ada indikator sumatifnya. Indikator formatifnya ini kemampuan dalam merefleksi, tuh, merefleksikan. Tuh. Dan ini kemarin sudah kita jalankan juga di pekan kedua, tuh, pekan kedua, di mana ada kuliah interaktif. Ada kuliah interaktif, ada tugas individu seperti yang ada di PS ya karena memang ini teknik penilaiannya tes dan non tes. Tesnya nanti di pekan ke-16 nanti ada soal untuk sub CPMK 2. Iya. Nah, di sini sekali lagi bahwa kriteria penilaiannya juga ada kriteria penilaian formatif dan ada sumatif. Yang formatifnya ini tugas yang pekan kedua kemarin, itu ada paper individu, ada interaktif di kelas gitu. Tentu Bapak Ibu menilai siapa yang aktif ya, bagus ide dan uraiannya. Gitu. Nah, di pekan ketiga ini kita sudah masuk pada tugas kelompok. Karena di sini tertera tugas kelompok di KPT-nya. Jadi sekali lagi kita selalu konsisten bahwa pembelajaran kita itu selalu pada tiga aspek. Ada KM belajar mandiri ya, baca literatur, lihat video, baca buku utama kita, baca modul kita, tuh. Kemudian akses sekolah, lihat di situ file-filenya, simak videonya itu KM, 2 jam per pekan. Kalau 2 SKS itu ketetapan dari kementerian, bukan dari dosen atau tim dosen itu. Kemudian ada kegiatan penugasan terstruktur, ini selalu ya, kalau pekan keduanya individu, pekan ketiganya tugas kelompok. Jadi memang tertera di RPS kita, dan ini ada di aplikasi Sipagama CCBL, ini sudah diinput gitu. Dan nanti ukurannya tentu menggunakan ini. Gitu. Nah, kemudian petunjuk teknis, ya submateri, tema, kasus itu ada di sekolah bisa diakses di sekolah kita ini. Nah, ada makalah. Jadi ini sudah mulai kelompok 1, tuh karena di pendidikan kewarganegaraan itu ada 5 kelompok karena 5 presentasi, 5 topik, 5 kasus presentasi. Nah, nanti 1 atau 2 presentasi, 3 yang umpan balik itu nanti tergantung dosennya. Yang pasti bahwa kalau di kelas yang kebetulan saya ampu itu dibagi 5 kelompok kelas itu. Kenapa? Karena ada 5 pekan presentasi. Ada yang bertanggung jawab presentasi, ada yang kemudian umpan balik, tetap buat paper kelompok. Sementara yang presentasi buat makalah dan PPT serta presentasi di kelas. Oke, ini RPS kita, jadi kita selalu merujuk pada bagaimana pelaksanaan RPS di kelas. Nah, kita masuk ke pekan kedua. Nah, makanya di pekan kedua dan ketiga ini sub CPMK 2. Nah, kita sudah kuliah interaktif, kemudian kita di pekan ketiga ini akan diskusi case tadi ya, kasus yang topik yang kita diskusikan. Mari kita lihat di sini Bapak Ibu ada mahasiswa bisa melihat gitu. Di sini ada petunjuknya, ada video-video contoh presentasi yang kemudian bisa disimak dengan baik. Nah, di sini ada PDF-nya. Nah, ini yang penting untuk dibuka. Nah, kita sudah buatkan ini tim, sudah buatkan ini untuk keberlakuannya di semua kelas. Nah, ini ya dibaca literatur, kemudian terkait dengan tema atau kasus yang akan dibahas, lihat video, lalu ada tuh KPT-nya ini. Jadi ada dua tugas, tugas pemateri, tugas kelompok peserta. Jadi ini tapi saya pikir ini karakteristiknya kelas itu tergantung dari dosennya. Tapi yang kita buat ini defaultnya adalah ada kelompok pemateri, ada kelompok peserta. Kalau semuanya hanya satu pemateri saja semuanya jadi peserta saja, mendengar saja itu tidak efektif dalam pembelajaran. Makanya kita sudah bagi kelompok 1 dan 2 itu buat makalah dan PPT. Jadi nanti di kelas itu di panel. Ya. Kemudian kelompok 3, kelompok 4 dan 5 ini buat paper kelompok.
Nah, tentu ada yang fokus, jadi seperti pembanding lah. Jadi kelompok 1 temanya itu sama dengan papernya kelompok 3. Temanya kelompok 2 itu sama dengan papernya kelompok 4 dan 5. Tapi paper kelompok, sama-sama tugas kelompok, seperti RPS kita. Nah ini, dari makalahnya itu ada kasus yang ditentukan. Silakan Bapak Ibu dosen menentukan kasusnya, tapi kalau mau melihat di PDF ini juga sudah kita tentukan. Nah, pembahasannya adik-adik harus konsepnya apa. Jadi kalau ada tema itu konsepnya apa, ada uraian mengenai konsep, realitanya digambarkan bagaimana peluang ya, kekuatan dan peluangnya. Kemudian masalahnya, lihat kelemahan dan ancamannya serta solusi apa dari kasus yang kita pilih. Ini ada petunjuknya. Kemudian buat PPT gitu. Lalu kemudian di presentasi nanti itu kalau kelompok pemateri. Nah, bagaimana dengan kelompok peserta? Kelompok peserta itu buat paper kelompok, langsung isi ya. Jadi angkat satu masalah, lalu apa solusinya sesuai dengan tema yang dibagikan tadi. Kemudian bagian kedua dari paper kelompoknya itu adalah intisari video. Intisari video dari video yang tadi dimasukkan di sekolah. Nah, ini deadline-nya selalu pada hari perkuliahan, 7.30 pada hari perkuliahan. Agar semua tuntas sebelum kuliah supaya bisa presentasi. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini tema-temanya. Jadi kelompok 1 itu temanya terkait dengan ini. Jadi ini kan identitas nasional kita. Jadi budaya itu adalah identitas nasional kita. Nah, ada tarian, ada alat musik, ada makanan, ada baju dan seterusnya ya. Nah, ini kira-kira nanti Anda bisa lihat itu bagaimana menjelaskan ini itu budaya itu, bagaimana apa masalahnya, bagaimana realitanya, apa masalahnya, lalu bagaimana solusinya. Kita main di situ tuh di pembahasannya. Nah, sama ini nanti pilih terkait dengan kesatuan wilayah atau persatuan bangsa. Ada realita bahwa ada separatisme, ada terorisme, ada realita bahwa wilayah kita lepas ke Malaysia, siparan ligitan. Nah, itu nanti dipilih salah satunya di kelompok 2. Nanti itulah yang menjadi tema makalahnya, tuh, topik atau kasus yang nanti diangkat di makalahnya. Tuh. Oke, jadi saya pikir itu. Nah, cuma satu yang mengupload. Jadi di sini dikatakan cuma satu. Nah, jadi setiap kelompok diwakili oleh satu. Makanya itu harus jelas kelompoknya di sekolah supaya nanti yang dikasih nilai sama. Sama dengan sama semua pasti kalau nilai kelompok itu. Berapa nilai kelompok itu maka sama semua anggotanya. Kecuali mereka yang tidak ada namanya di sampul maka tidak diberikan nilai. Makanya nanti yang tidak aktif tidak usah masukkan di sampul itu. Ya, yang berbeda tentu ketepatan ide dan kejelasan uraian kan akan ada nilai juga mengenai ketepatan ide dan kejelasan uraian pada saat mempresentasi atau pada saat umpan balik di kelas. Baik, ini saya pikir apa namanya tugas kelompoknya. Lalu kemudian Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa ini bisa lihat lagi di skenario. Nah, tapi ini penting bagi dosen karena dosen yang mengarahkan. Ini skenario pekan ketiga. Bagaimana skenario kita di kelas? Kalau kami seperti ini, jadi memang sudah dibagi 5 kelompok. Lalu kemudian 2 kelompok presentasi, 3 kelompok umpan balik ya. Ada tugas makalah PPT kelompok, ada tugas paper kelompok, di mana dia membahas topik atau case yang ditentukan, ada di PDF tadi. Nah, nanti dibagi, jadi masing-masing 15 menit ya, materi, masing-masing 15 menit. Karena ada 2 materi. Kalau di sini ada 3, masing-masing 5 menit. Jadi masing-masing 5 menit itu kelompok peserta, jadi semua punya peran. Semua punya peran. Nah, sudah itu 40 menit diskusi, jadi pas Pak. Ini pas 90 menit ini. Pas 90 menit. Nah, begitulah di kelas membuatnya dinamis sesuai dengan terjemahan RPS kita. Oke, terima kasih. Saya pikir itu penyampaian dari saya terkait dengan pekan ketiga untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.